Lukas ya. Matius, Markus sudah selesai. Malam ini kita mulai masuk di Injil Lukas. Saya berharap Bapak Ibu sudah membaca kitab Injil Lukas. Ya, jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil, artinya kabar baik. Kabar baik apa? Kabar baik tentang Kristus. Makanya kita lihat Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya membicarakan tentang Kristus, saudara. Nah, terutama Matius dan Lukas itu membicarakan tentang kelahiran Kristus, ya, saudara. Lalu juga ada Yohanes Pembaptis. Nah, itu juga berperanan. Nah, hari ini kita akan mempelajarinya di dalam Injil Lukas pasal 1. Ya, sebelumnya saya izin share dulu screen-nya. Nah, jadi pengantarnya, saudara, supaya Bapak Ibu tahu gambarannya. Walaupun belum membaca Injil Lukas, nah ini bicara pengantar ya. Jadi ilustrasinya yang sederhana, kalau kita mau masuk rumah itu kita melewati halamannya dulu kan. Setelah halamannya kita masuk ke rumah, lalu kita ada di ruang tamu, kemudian kita masuk di ruang keluarga ya, kamar dan lain sebagainya. Jadi dimulai dari luar, saudara, menuju ke dalam. Ya, nah itu gambarannya yang kita pelajari selama ini. Nah, kalau saudara lihat di situ, saudara, namanya Lukas. Jadi penulisnya itu Lukas sesuai dengan namanya. Nah, di Kolose pasal 4 ayat 14, siapa itu Lukas? Disebut, salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Tabib Lukas. Nah, boleh dikatakan dokter pribadinya Rasul Paulus, saudara-saudara. Ya, itu kalau kita pelajari. Jadi dokter pribadinya Paulus. Loh, Paulus pernah sakit? Iya. Rasul kok bisa sakit? Iya. Bahkan mati pun bisa ya, saudara-saudara ya. Jadi Rasul juga manusia yang sama dengan kita. Sakitnya Paulus disebut di Alkitab pernah sakit mata ya, Bapak Ibu Saudara. Makanya sampai dia berkata dengan huruf-huruf yang besar, aku tuliskan surat ini. Dia tulis di surat Galatia itu. Lalu belum sakit yang lain secara fisik, kena pukulan ya, Bapak Ibu Saudara, aniaya, lalu dipenjara, luka-luka. Masih ingat di Kisah Rasul 16 itu Paulus dan Silas dipenjara, lalu kita melihat di situ juga disesah, dianiaya. Nah, maka perlulah dokter. Nah, kita lihat di situ dokter pribadinya Paulus, yaitu dokter Lukas. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, saya percaya juga punya dokter pribadi masing-masing. Nah, jadi penulisnya Lukas. Nah, Lukas ini bukan saksi mata langsung. Kalau Matius dengan Yohanes itu saksi mata langsung, artinya yang melihat langsung apa yang dikerjakan oleh Kristus. Ya, tapi kalau Lukas dengan Markus itu bukan saksi mata. Nah, menulis Injilnya dari mana? Ya dari para rasul yang lain yang adalah saksi mata itu. Oke, lalu kita bisa melihat. Nah, buktinya, saudara, kalau Lukas yang menulis Injil Lukas ini. Kenapa itu penting? Karena ada orang yang tidak mempercayai ya kitab ditulis oleh Paulus, katakanlah surat Roma, ya, Galatia. Nah, jadi kalau di luaran sana mereka meragukan, saudara. Gitu ya. Tapi kita lihat di sini Injil Lukas sesuai dengan namanya benar-benar bahwa Lukas yang menulis. Apa buktinya? Coba secara internal dan eksternal ya. Dari dalam internal kita melihat penulis memiliki kemampuan menulis yang baik dan pastilah memiliki pendidikan yang tinggi ya. Seorang dokter, seorang tabib dilihat dari gaya bahasanya. Lalu ia adalah seorang pengamat yang cermat. Nah, kita lihat karena saudara perhatikan ke-28 pasal dalam Kisah Rasul ini juga yang nulis Lukas. Jadi Lukas menulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Menyajikan catatan pelayanan para rasul dan gereja yang paling lengkap. Namanya Kisah Para Rasul. Kisah kehidupan gereja mula-mula, ya, Kisah Roh Kudus. Banyak nama yang diberikan untuk kitab Kisah Para Rasul, saudara. Dan kita melihat detail sekali ya, lengkap ya, cermat menulisnya. Nah, itu Lukas. Nah, kemudian di Lukas 8 ayat 43, kisahnya sama dengan Markus 5 ayat 25 sampai 26,
yaitu tentang penyembuhan ya. Saudara, orang yang sakit pendarahan itu. Nah, jadi Injil Lukas banyak membicarakan tentang mujizat kesembuhan, saudara. Nah, itu yang disoroti. Dan yang teristimewa, masih ingat ketika Yesus di Taman Getsemani. Matius, Markus, Lukas, ya ketiga Injil ini menulis, hanya Lukas saja yang memberi penjelasan tentang apa. Waktu berdoa itu, saudara, keringatnya menetes darah. Jadi darah yang menetes melalui pori-pori kulit Tuhan Yesus. Kenapa? Karena waktu itu Yesus sedang bergumul ya atas dosa manusia, sebentar lagi dia mati di atas kayu salib. Nah, Alkitab mengatakan keringatnya menetes darah. Nah, saudara bisa bayangkan, karena Lukas seorang dokter, makanya dia cermat. Yesus waktu itu sedang menghadapi apa? Kalau darah bisa keluar melalui pori-pori kulit, itu kan ya istilah kedokteran, saudara, itu pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau kita pembuluh darah pecah yang langsung meninggal ya Bapak Ibu. Tapi itu yang dialami oleh Yesus sebagai manusia di Taman Getsemani. Dan hanya Lukas yang mencatat peristiwa yang dialami oleh Yesus di Taman Getsemani ketika berdoa. Nah, bukti eksternal. Nah, ini bapak-bapak gereja biasanya. Ya, itu menegaskan, mempercayai. Dikatakan ada Justin Martin, ya, Marcion, Tertullianus, ini bapak-bapak gereja semua mempercayai bahwa Lukas tabib dan rekan Paulus adalah penulis yang ketiga, Injil Lukas maksudnya. Lukas bukanlah seorang penonton biasa yang melihat kebenaran kekristenan dari luar kalangannya. Tetapi ia sendiri adalah seorang pengkhotbah dan penginjil yang aktif. Ia adalah seorang penulis sejarah gereja dan seorang sastrawan pendukung agama Kristen yang pertama. Jadi peranan dari tabib Lukas ini, saudara, begitu penting ya kalau kita lihat di situ. Lalu karena ia adalah rekan Paulus, dapatlah dimengerti bila karyanya mencerminkan pengetahuan Kristiani yang biasa digunakan untuk mengajar umat yang bukan Yahudi. Jadi ditujukan kepada siapa itu juga penting. Kita akan lihat setelah ini kepada Theophilus, saudara. Ya, jadi setiap kitab atau surat itu pasti ditujukan kepada siapa. Nah, itu penting. Latar belakangnya apa? Itu penting untuk kita melihat. Nah, Theophilus itu bukan orang Yahudi, saudara. Makanya kita bisa melihat ya pengetahuan yang dimiliki oleh Lukas bersumber dari mana? Dari Paulus dan juga rasul-rasul yang lain, saudara, untuk menuliskan itu. Kalau saksi mata sangat mudah menulis karena dia melihat, mendengar, dan itu yang ditulis. Tapi kalau bukan saksi mata, infonya dari mana? Beritanya dari mana? Ya pasti berita atau info yang didapat dari orang-orang yang menjadi saksi mata pelayanan Yesus terutama. Nah ini ya, kita melihat tahun penulisan. Jadi Bapak Ibu, semua kitab itu ditulis setelah Yesus naik ke surga ya, saudara. Ya, setelah Yesus naik ke surga. Jadi tidak ada rasul waktu itu yang menulis waktu Yesus masih hidup dan mengajar, nggak ada. Makanya luar biasanya apa? Bahwa firman Tuhan yang ditulis bukan sekedar kemampuan manusia saja, tapi lihatlah daya ingat para rasul ya, saudara, untuk apa istilahnya merekam ya, menyimpan peristiwa yang mereka alami, yang mereka lihat dari Yesus yang melakukan mujizat ya, yang berkhotbah dan sebagainya. Ajaran Yesus yang secara lisan pada waktu itu bisa dibukukan. Nah, ini yang luar biasa ya. Berarti benar-benar bahwa Alkitab ini bukan sekedar karangan manusia seperti orang menuduhkan ya, saudara, tidak. Tapi memang ini pekerjaan Roh Kudus. Ya, bayangkan saudara, selisih ya sekitar berapa? Yesus naik ke surga sekitar umur 33 tahun. Tapi kitab-kitab itu ditulis sekitar tahun 50-an. Berarti paling tidak hampir 20 tahun berikutnya atau 15 tahun berikutnya kitab-kitab itu ditulis, terutama kitab Injil. Saudara. Nah, itu kalau tidak karena Roh Kudus, bagaimana para penulis kitab bisa mengingat ya yang terjadi. Kita saja seminggu kemarin aja lupa ya, saudara, apa yang terjadi sehubungan dengan firman Tuhan, apalagi khotbah kemarin minggu apa ya, sudah nggak ingat saudara. Tapi bayangkan para rasul 15 tahun berikutnya
bisa ingat, bisa mendetail menulisnya. Bahkan Matius, Markus, Lukas bisa saling melengkapi di situ, saudara. Nah, ini yang luar biasa yang kita lihat. Nah, pada saat itu Lukas menjadi orang Kristen selama kurang-kurang 10 tahun atau lebih dan sudah menjelajahi Palestina, di mana ia pasti sudah bertemu dengan mereka, maksudnya para rasul yang pernah menyaksikan Yesus dengan mata kepala sendiri. Lukas tidak pernah bertemu Yesus secara langsung dan tidak pernah menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus. Tapi Lukas menulis, saudara, Injilnya ya berdasarkan para rasul atau saksi mata yang mengikuti Yesus pada masa itu. Nah, kita lihat berikutnya, Lukas mengisi waktu ketika Paulus berada di penjara. Saudara boleh lihat ya 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, coba. Bahwa dokter pribadi Paulus benar-benar ya dinyatakan di situ ketika Paulus di dalam penjara. Saudara bisa melihat di situ ada tabib Lukas yang mengunjungi. Coba 2 Timotius 4 ayat yang ke-11, saudara. Ya, yang berbunyi demikian, saya baca ya, Lukas 4 ayat 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah, jadi ceritanya Paulus ada di dalam penjara, kemudian firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Maksudnya ada di dalam penjara karena pelayanannya penting bagiku. Pelayanan apa ya? Pelayanan medis ya, saudara-saudara. Karena 2 Timotius 4 ini surat Paulus yang terakhir, saudara. Sebentar lagi dia dihukum mati dan juga secara fisik menurun, ya sakit-sakitan. Kalau kita lihat, nah Lukas itu yang mendampingi, yang menemani. Kita bisa melihat. Jadi ketika di dalam penjara, saudara, Lukas ada di sana. Penjara waktu itu, saudara, itu mengizinkan rekan atau siapapun untuk sama-sama bermalam di penjara itu. Ya kalau sekarang kita yang gak mungkin, saudara-saudara ya. Tapi pada zaman itu ada rekan yang di penjara bisa nginap di sana, saudara. Makanya Paulus bisa menulis surat kiriman dari penjara. Ya, mungkin dia gak bisa menulis, tapi rekannya yang datang yang bersama-sama itu yang menulis. Jadi Paulus mendiktekan, saudara, lalu rekan itu yang menulis. Nah kita banyak melihat rekan-rekan Paulus ya, yang biasanya di kitab Paulus, surat-surat Paulus di bagian terakhir itu kan disebut salam kepada rekan-rekan sekerjanya. Nah mereka-mereka itulah, saudara, yang menulis dan sekaligus yang mengirimkan sebagai kurir untuk disampaikan ke jemaat-jemaat yang disebutkan itu. Nah kita bisa belajar di sini Lukas bersama-sama dengan Paulus di penjara. Nah kita bisa melihat di situ pasti ada pembicaraan ya, pengajaran kalau kita melihat di situ terutama kehidupan Yesus. Ya, tentang siapa yang sudah mendengar begitu banyak dan untuk siapa ia menjadi seorang utusan Injil kalau kita lihat ya dalam bagian ini. Nah, tujuannya Injil Lukas apa? Nanti kita lihat di pasal 1 ayat 3, di situ tujuannya Lukas bermaksud membukukan catatan sejarah secara teratur. Bayangkan kalau tidak ditulis, Bapak Ibu. Ya, Alkitab tidak pernah ditulis katakanlah, apa yang terjadi? Ya, tidak ada warisan sama sekali. Tidak ada pegangan dalam hidup kita. Kalau Alkitabnya nggak ada, gimana kira-kira, saudara-saudara? Pasti orang juga meragukan, apa pernah ada secara historis, ya, apa pernah hadir ke dalam dunia namanya Kristus itu, lalu pelayanannya yang spektakuler, mujizat, ya, pengajaran. Makanya kita mengatakan dibukukan, ya ditulis, saudara. Nah makanya kita lihat tulisan itu, saudara, sebagai bukti ya bahwa kita pernah ada. Nah kalau di lingkungan dosen itu, saudara, namanya dosen harus menulis, saudara. Menulis apa? Macam-macam, jurnal atau penelitiannya. Nah jadi khotbah-khotbah itu kan penelitian teologis namanya. Itu bisa ditulis, bisa dibukukan, saudara. Nah, supaya apa? Bahasa Alkitab, terangmu bercahaya dan bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi dosen itu, katanya jangan sampai terangnya itu diletakkan di bawah gantang. Nah, ini yang saya dapat ya, saudara. Nah, jadi kita menulis di WA, apapun sekarang kan sangat mudah medianya. Saudara, bentuk elektronik semua. Nah, tulis.
mau renungan ya apa, saudara. Nah itu mesti diingat. Nah itu penting, saudara. Dan Alkitab mengatakan pasal 1 ayat 3, Lukas membukukan catatan sejarah itu secara teratur. Lalu yang kedua, Lukas memberi penekanan tentang ini yang penting, kisah penderitaan dan kebangkitan Kristus sebagai subjek utama berita Kristen. Ini yang disebut Injil. Ya, kabar baik tentang apa? Penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Saudara, ini yang nggak bisa dilepaskan ya, saudara. Selalu ini penekanannya. Lalu yang ketiga, Lukas ingin menyatakan makna teologi dari sejarah kisah para rasul. Nanti kalau kita sampai ke sana, kita bisa melihat ya kitab kisah para rasul. Lalu yang keempat, tujuan apologetika. Lukas ingin menunjukkan bahwa kekristenan itu tidak bersifat subversif atau memberontak. Nah, di dalam kisah rasul, saudara bisa melihat orang Kristen bukan memberontak kepada pemerintah Roma saat itu, tapi mau berapologia, mau membuktikan ya bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa yang dikerjakan Kristus itu benar, pernah terjadi, saudara. Dan berita itulah yang disampaikan oleh orang Kristen mula-mula oleh para rasul, walaupun taruhannya kalau kita lihat di situ aniaya, ditangkap. Ya di awal kisah rasul Petrus sudah langsung ditangkap. Ketika berkhotbah 3.000 jiwa bertobat, lalu ada mujizat ya, orang lumpuh yang di bait Allah itu sembuh, setelah itu ditangkap, saudara, diadili. Nah, lalu ditanya, dengan kuasa apa sampai engkau bisa melakukan tanda petik pertobatan 3.000 jiwa dan penyembuhan orang yang lumpuh sudah puluhan tahun? Lalu Petrus menjawab dengan berani, kata Alkitab, saudara, dengan nama Kristus, dengan kuasa Kristus. Ya, apalagi kisah Rasul 4 ayat 12 mengatakan karena di dalam Kristus, nama Kristus itu yang dapat menyelamatkan. Dan di dunia ini, bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain nama Kristus. Nah, bagian itu dijelaskan, akhirnya para rasul ini disesah, saudara, diancam, jangan sampai beritakan lagi nama Yesus. Tapi apa yang terjadi, saudara? Petrus berani dan berkata, kami ini adalah hamba Tuhan. Kami harus taat kepada Tuhan. Kalau taat kepadamu, berarti taat kepada manusia dan kami bukan hamba Tuhan. Wah, ini luar biasa, saudara. Jadi berita Injil, penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus itu menjadi pusat ya utama di situ, saudara, sebagai apa? Pembuktian imannya. Jadi kalau ditanya apa artinya kekristenan? Ya percaya kepada siapa? Apa yang kau beritakan? Pakai kuasa apa bisa menyembuhkan atau melakukan mujizat? Jawabannya satu ya, hanya dengan nama Yesus. Nah, penerima kitab Lukas, Injil Lukas siapa? Jelas pasal 1 ayat 1 dan kisah Rasul 1 ayat 1, yaitu Theophilus, saudara. Disebut Theophilus yang mulia. Nah, sebutan yang mulia menunjukkan bahwa Theophilus berkedudukan tinggi dalam masyarakat pada masa itu. Nah, sudah menjadi biasa pada waktu itu menulis surat pada orang yang berkedudukan tinggi supaya melalui mereka diteruskan kepada orang lain. Jadi pemimpinnya yang didekati, dipegang dulu, barulah bisa sampai ke bawahannya ya, saudara. Nah, itu sebenarnya strategi misi. Kalau kita lihat, Paulus juga begitu, saudara. Kenapa dia sampai ketemu raja-raja dan dia selalu ke kota-kota besar untuk memberitakan Injil? Kalau mereka sudah dikuasai, maka Injil itu bisa menyebar dengan mudah ke segala penjuru. Nah, itu termasuk strategi misi juga. Nah, kita lihat Theophilus bukan orang Yahudi. Nah, jelas ya. Alasannya apa? Kita lihat di situ Lukas menjelaskan tentang geografis Palestina. Nah, hal ini tidak perlu untuk orang Yahudi kalau seandainya orang Yahudi. Ketika Lukas menceritakan peristiwa-peristiwa penting, ia menghubungkan dengan sejarah umum dan tidak dengan sejarah Yahudi secara khusus. Yaitu sejarah apa? Tentang Herodes, Kaisar, Agustus yang memerintahkan untuk sensus. Nah, secara umum, saudara. Nah, ini bukti bahwa Lukas menulis Injilnya terutama untuk Theophilus supaya dengan harapan Theophilus bisa mengajarkannya kepada yang lain. Nah, secara keseluruhan inti berita Injil Lukas itu apa? Nah, saudara bisa lihat ya, yang pertama
menceritakan kelahiran Yesus secara lengkap sampai dengan kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Kalau Matius, Markus hanya sampai di kematian kebangkitan, saudara. Tapi Lukas sampai kepada kenaikannya. Ya, jadi ini lebih lengkap ini, saudara. Oke, yang kedua dari segi doktrin. Nah, ini penting. Jadi penekanan Injil Lukas itu apa? Kristus sebagai anak Allah. Nanti kita akan lihat di pasal 1, ya, saudara sudah muncul di situ. Jadi sebutan anak Allah itu menunjukkan Allah itu sendiri sebenarnya. Ya. Nah, jangan sampai ditanya seperti yang lain ya, yang nggak perlu dijawab sebenarnya. Kalau anak Allah berarti ada bapaknya, ada ibunya. Ya kita bisa jawab aja. Kalau anak kunci memangnya ada bapak kunci dan ibu kunci, saudara. Anak tangga, ada bapak tangga, ada ibu tangga. Kan nggak ada, saudara. Nah, kadang-kadang kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, jadi mau menunjukkan anak Allah itu bukan hubungan biologis, bukan. Tapi memang namanya anak Allah. Gelarnya anak Allah, sebutannya anak Allah. Makanya banyak sekali di kitab Injil sebutan tentang Kristus. Anak Daud, anak Abraham, betul nggak, saudara? Anak manusia, ya toh, Immanuel. Banyak sekali, saudara. Nah, ketika menunjuk kepada anak Allah, itu sebenarnya Allah itu sendiri. Masih ingat Imam Kayafas itu ketika bertanya, saudara, siapakah engkau? Kata orang, engkau adalah anak Allah. Imam besar ini kan marah. Karena ketika orang menyebut anak Allah, itu sejajar dengan Allah itu sendiri. Ya, saudara. Nah, ketika Yesus mati, tentara Romawi juga mengakui sungguh dialah anak Allah. Ya, saudara. Jadi sebenarnya anak Allah itu sebutan sebenarnya untuk Allah sendiri. Nah, di dalam Injil Lukas juga digambarkan sebagai Allah dan sekaligus manusia. Nah, ini keunikannya ya di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Karena Alkitab menjelaskan seperti itu. Dia Allah, dia juga sekaligus manusia. Oke, yang ketiga, di dalam Injil Lukas kita menemukan apa? Ajaran tentang Roh Kudus lebih banyak dijumpai dibandingkan dengan Matius dan Markus. Nanti di pasal 1 sangat jelas, saudara, Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan ibunya. Ya, lalu Imam Zakaria penuh Roh Kudus lalu bernubuat. Ya, saudara. Lalu pasal 4 Yesus dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Ya. Nah, itu kalau kita lihat, jadi ajaran tentang Roh Kudus lebih banyak dijumpai di Injil Lukas dibanding dengan Matius dan Markus. 3 hal ini isi berita dari Injil Lukas. Lalu pesan pentingnya apa? Injil Lukas menekankan kemanusiaan Yesus. Nah, beda ya. Kalau Matius itu menekankan apa, saudara? Kemanusiaan tapi dari sisi raja. Ya, Matius pasal 1 kan kita melihat di situ raja ya, saudara. Kemudian Markus itu menekankan pelayanannya. Makanya disebut Injil aksi. Karena mujizat-mujizat yang kemarin kita sudah belajar ya di Injil Markus. Lalu Lukas kemanusiaan. Dan Yohanes menekankan apa? Kealahannya. Kalau saudara lihat ya, Yohanes itu kealah. Nanti kita belajar itu. Nah, pokok utama Lukas adalah keselamatan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara. Kemudian berbicara tentang Roh Kudus. Nah, ini yang saya sebut tadi. Yohanes Pembaptis penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan. Kemudian Maria juga mengandung, ya, saudara, Roh Kudus. Elizabeth yang mandul dikatakan juga penuh Roh Kudus. Zakaria juga, Simeon dan Yesus juga penuh dengan Roh Kudus, kata Alkitab. Oke, yang keempat, Injil Lukas lebih memberi tempat pada pribadi-pribadi daripada untuk orang banyak. Nah, sudah lihat. Jadi penekanan Lukas adalah pribadi-pribadi. Theophilus contohnya. Lalu anak yang hilang, orang Samaria yang baik hati, Sakeus, ya, Kleopas, saudara. Nah, itu penekanannya. Lalu yang kelima, Lukas memperhatikan golongan tertentu, terutama golongan para wanita. Ya, ibu-ibu ini disebut lebih banyak dibanding Matius, Markus, dan Yohanes. Lalu Lukas juga memperhatikan perbedaan antara orang miskin dan orang kaya. Disebutkan, dan yang terakhir Lukas menekankan pentingnya doa.
Kalau sudah lihat di situ, doa Tuhan Yesus lebih banyak ditulis di dalam Injil Lukas dibanding Injil-Injil yang lain. Oke, Bapak Ibu, itu pengantarnya sebelum kita masuk ke pasal 1. Saya kembalikan ke Pak Syarif dulu. Ya, saya harap jelas masih pengantar ya saudara ya. Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan di pasal 1 sekarang ya. Nah, di pasal 1 saya bagi beberapa bagian sesuai dengan perikopnya itu. Ayat 1 sampai 4 kalau sudah lihat di situ ya, jelas ya ditujukan kepada Theophilus. Coba, Theophilus yang mulia. Nah, disebut gitu. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku, yaitu Lukas ya, mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, dari dua kata ya, Theophilus nama, Theo dan Phileo. Theo itu Allah, Phileo kasih. Jadi artinya Theophilus itu kekasih atau sahabat Allah. Nah, biasanya nama itu ada artinya, Bapak Ibu. Nah, Theophilus itu siapa? Tadi saya sudah sampaikan, penerima Injil Lukas dan kisah para rasul. Ya, Theophilus penerima Injil Lukas dan kisah para rasul disebut seorang yang terkemuka atau yang disebut mulia, saudara. Nah, ada beberapa hal tujuan firman Tuhan ditulis atau tadi dibukukan, ya saudara. Nah, ada dua hal di situ, saksi mata dan pelayan firman. Nah, siapa saksi mata? Tadi saya sudah sampaikan, para rasul. Atau yang kedua, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus, sejaman dengan para rasul itu. Nah, lalu pelayan firman siapa? Ya, para rasul di sini. Nah, saudara lihat apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang disaksikan itu dituliskan. Ya, ini penting sekali. Sebab kalau nggak ditulis kita tidak akan mengerti ya, saudara, siapa Kristus itu. Makanya sekali lagi ditulis. Coba 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 di situ, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Firman hidup, ya saudara. Siapa yang dimaksud ini firman hidup? Jadi bukan tulisan-tulisan yang dibukukan ya saudara, tapi ini berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia disebut firman, lalu dia hidup, pernah hidup di dalam dunia. Makanya disebut firman hidup. Ya, jadi para rasul, saudara, dan saksi mata yang lain ketika mendengar tentang Kristus, melihat tentang Kristus, menyaksikan tentang Kristus, bahkan digambarkan meraba, ya, memegang, saudara, tentang memegang Kristus, itu yang kami tuliskan kepada kamu. Ya, makanya kita lihat kitab Perjanjian Baru itu tulisan dari para saksi mata. Saudara. Nah, jadi aplikasinya apa sebenarnya? Ketika Tuhan memerintahkan kita sebagai saksi, sebenarnya sama. Ya, kita ini pernah mengalami apa di dalam hidup kekristenan kita? Pengalaman iman kita, ya saudara, kepada Kristus itu bagaimana? Nah, kita bisa ceritakan itu kepada orang lain. Kita bagikan mendengar, melihat, dan menyaksikan, bahkan mengalami. Ya, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, dan itu yang kita saksikan. Kalau perlu kita tulis. Makanya ada hamba-hamba Tuhan yang menulis biografinya, ya, pelayanannya dan lain sebagainya. Sebagai apa? Sebagai contoh untuk generasi berikutnya. Sebagai bekal untuk orang-orang setelahnya. Saudara. Nah, itu penting ya. Nah, apalagi zaman digital seperti ini, saudara,
Ya kalau bisa semuanya direkam. Untuk apa? Untuk materi ya pembelajaran orang-orang berikutnya. Ya, oke. Sekarang sudah lebih canggih ya bentuk audio. Karena kalau ditulis memang terus terang mau membaca rasanya kok berat begitu ya, saudara. Tapi kalau mendengar atau melihat itu lebih cepat. Nah, akhirnya kita pakai hal itu. Nah, lalu tujuannya apa ketika semuanya itu ditulis? Supaya dapat mengetahui bahwa yang diajarkan, yang terjadi itu sungguh benar. Ya kan? Jadi kita meyakini Alkitab itu benar. Yesus itu benar. Para rasul itu benar. Mereka pernah ada. Mereka pernah hidup. Mereka pernah melayani. Mereka pernah mengajar. Saudara. Nah ini penting. Makanya di pasal 1 ayat 1 sampai 4 kita bisa melihat tujuan firman Tuhan itu ditulis, dibukukan, tadi kata Alkitab. Bukan sekedar ditulis ya, tapi dibukukan oleh Lukas. Tujuannya apa? Supaya Theophilus dan juga yang lain mengetahui bahwa yang ditulis, yang diajarkan oleh Yesus itu sungguh benar. Oke, lalu ayat 5 sampai 25 panjang. Ya saudara, di situ menceritakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah ini keunikan juga saudara, Yohanes Pembaptis ya. 700 tahun sebelumnya oleh Yesaya itu sudah dinubuatkan. Nah bunyinya di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 dikatakan seperti ini. Ada suara yang berseru-seru. Ya, suara siapa? Yesaya waktu itu belum kenal. Pokoknya ada nanti satu orang ya yang akan berseru-seru di padang gurun. Nah, saudara. Ternyata perhatikan, persiapkanlah di padang gurun. Nah, padang gurun apa juga belum disebut ya oleh Yesaya karena nggak tahu. Bayangkan 750 tahun ya sekitar itu, 700 sampai 750 tahun kemudian. Saudara, padang gurun apa juga nggak tahu. Tapi ternyata Matius pasal 3 ayat 1, padang gurun Yudea. Ya, jadi bunyinya persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Yang dimaksud ini jalan untuk Kristus sebenarnya. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Jadi saudara lihat, Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan, dia nanti berseru-seru di padang gurun, mengajak umat Tuhan untuk menyambut Tuhan Yesus itu. Nah, digambarkan lembah yang harus ditutup, gunung dan bukit yang diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlekuk-lekuk harus menjadi dataran. Ini sebenarnya apa? Ya, figuratif ya, saudara-saudara, membicarakan tentang kondisi hati manusia yang seperti ini. Jadi untuk mempersiapkan kehadiran Kristus dalam hidup, maka hati orang itu harus dipersiapkan. Istilahnya persiapan rohani ya, Bapak Ibu Saudara. Itu penting, sebab kalau enggak, ya, maka akan mengalami kesulitan di situ. Makanya di pasal 3, Yohanes Pembaptis berseru dengan lantang, ya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi kita lihat kelahiran Yohanes Pembaptis sudah dinubuatkan sebelumnya oleh Nabi Yesaya. Nah, lalu di ayat 6 kita menjumpai orang tua yang saleh, yaitu Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth. Ya, kedua orang ini berasal dari keluarga imam. Dan Alkitab mengatakan keduanya benar di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Saudara, ini luar biasa ya. Keduanya benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bisa membayangkan, saudara? Mungkin kita akan bertanya, oh kondisinya mungkin baik-baik saja, gitu ya. Lingkungannya mungkin baik-baik saja. Jadi bisa dong hidup baik, hidup benar di lingkungan yang baik, saudara? Oh tidak. Sebab nanti ketika Yohanes Pembaptis lahir, ketika dia dewasa lalu melayani, saudara, apa yang terjadi di pasal 3 itu benar-benar ada pertobatan.
Ya, KKR di situ terjadi. Dikatakan apa, saudara? Prajurit-prajurit Romawi datang kepadanya. Apa yang harus kami lakukan? Lalu Yohanes Pembaptis berkata, cukupkan dengan gajimu ya, jangan korupsi. Katanya gitu ya. Pemungut cukai juga datang. Lalu apa yang harus kami lakukan? Engkau jangan menagih lebih banyak. Ya, saudara. Dan seterusnya. Jadi kondisi dunia, saudara, apakah lebih baik dibanding dengan zaman kita? Oh tidak. Saudara, korupsi ya tetap ada, ketidakbenaran, ketidakjujuran ya tetap ada. Ya, Bapak Ibu, kita lihat kondisinya sama. Namanya dunia itu kita mengatakan tidak semakin baik. Ke depan nggak semakin baik, saudara. Yang namanya kejahatan itu terus ada, ya. Bayangkan ya, saudara. Namanya kejahatan terus ada. Tapi Alkitab memberitahu kepada kita masih ada juga ditemui orang-orang yang saleh. Ya, mungkin saudara berkata, loh dia kan imam, hamba Tuhan, jadi wajar dong saleh. Ya, saudara. Tapi di luaran sana juga ada hamba Tuhan yang gak saleh kan. Sebenarnya ini bukan untuk hamba Tuhan saja, tapi semua orang percaya, walaupun ditempatkan Tuhan di lingkungan yang buruk, yang berdosa, penuh dengan penipuan, kecurangan, ya, ketidakjujuran, pencurian, korupsi ya, saudara. Maka kita harus saudara? Tetap hidup benar. Jadi hidup benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Hidup suci di tengah-tengah kenajisan, saudara. Ya, hidup saleh di tengah-tengah dunia yang amoral. Nah, itu sebenarnya panggilan kita. Nah, kita mendapati di bagian ini orang tua yang sangat saleh. Ya, di lingkungan yang rusak, yang bobrok, tapi tetap hidup saleh, hidup benar. Bahkan dikatakan apa? Di dalam mentaati segala perintah Tuhan tidak bercacat celah. Wah, ini benar-benar fokus ya. Hidupnya itu benar-benar untuk Tuhan. Ya, saya percaya masih ada orang-orang di zaman modern ini yang saleh-saleh seperti itu. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara ya ditemui Tuhan kita termasuk orang yang saleh dan benar. Walaupun lingkungan pekerjaan, lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita enggak mendukung. Tapi kita tidak terpengaruh. Tapi justru kita mempengaruhi mereka itu. Oke, lalu ayat 7 kita mendapati bahwa Imam Zakaria lalu Ibu Elisabeth kata Alkitab sudah tua dan mandul. Ya, nah kisahnya ketika Imam Zakaria melakukan tugas keimamatan, malaikat Tuhan mendatangi dan memberi pesan yang luar biasa. Tahun depan ya kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, saudara, lucu. Ya, wong sudah tua apalagi istriku mandul. Ya, Zakaria kan berkata begitu ya kepada malaikat Gabriel itu. Bagaimana mungkin? Nanti kita akan lihat ya, saudara. Gak mungkin lah bisa memiliki anak. Tapi itu yang terjadi. Makanya Lukas 1:25 mengatakan apa? Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ternyata bagi wanita Yahudi yang mandul saat itu merupakan aib. Malu, saudara-saudara. Ya, makanya ketika ada berita Elisabeth nanti akan mengandung, dia berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan banyak orang. Kita bisa melihat di situ ya, saudara, tua dan mandul. Tapi kita akan lihat Tuhan bekerja, ya Tuhan berkuasa, bisa, saudara ya, yang tidak mungkin, yang mustahil, jadi kenyataan. Nah, lalu pasal 1 ayat 5 sampai 25 yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, saya kutip dari teolog Perjanjian Baru ya, F.F. Bruce namanya. Dia mengatakan begini, Yohanes Pembaptis adalah anak ajaib. Karena lahir dari keluarga yang sudah lanjut usia, yang hanya bisa terjadi karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Mengingat melahirkan anak dalam usia lanjut beresiko tinggi. Ya, anak yang ajaib ya, saudara. Kenapa? Karena bisa terjadi karena kasih karunia ini. Sudah oma opa, saudara, yang digendong harusnya cucu atau cicit. Ini anaknya.
saudara. Oke, apa resikonya? Dapat terjadi masalah pada bayi dan ibunya. Kematian ya. Nah, saudara bisa bayangkan. Kan ini pantas cucu kan? Atau cicit ya yang digendong. Tapi ini anaknya, saudara-saudara. Nah, orang tua mungkin mengalami kesulitan pada waktu membesarkan si anak karena sudah terlalu tua. Nah, ini resiko yang harus dihadapi orang tua yang melahirkan anak pada umumnya. Bahkan kalau konteks sekarang umur 40 tahun aja sudah nggak mau melahirkan karena risikonya terlalu besar, betul ya, saudara. Walaupun ada, tapi biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas enggak lah, gitu ya, untuk mengandung dan melahirkan seorang anak berisiko sekali. Dan kita lihat Yohanes Pembaptis lahir pada masa orang tuanya sudah lanjut usianya. Lalu ayat 8 kita lihat sampai 23 itu keunikan dari Yohanes Pembaptis itu. Nah, namanya berasal dari surga karena diucapkan langsung oleh malaikat. Itu ada di ayat yang ke-13 ya, Bapak Ibu bisa membaca ulang di situ. Lalu banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, saudara. Ia tidak minum anggur atau sejenisnya. Ya, sudah dikatakan oleh malaikat dan memang benar terjadi ketika Yohanes Pembaptis lahir seperti ini. Lalu yang keempat, ia penuh Roh Kudus sejak dari dalam kandungan. Wah, ini luar biasa. Kalau kita kapan penuh Roh Kudusnya? Sejak kita lahir baru, sejak kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yohanes Pembaptis sejak dari dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus ya, saudara. Lalu melalui pelayanannya, banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Benar-benar ada pertobatan yang terjadi. Ya, nanti di bagian berikutnya, saudara, ketika dia berkhotbah, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Alkitab mengatakan apa? Banyak orang yang percaya datang pada Yohanes Pembaptis dan minta dibaptis. Jadi benar apa yang dinubuatkan itu terjadi. Ya, saudara. Kemudian ia berjalan mendahului Tuhan Yesus, betul. Jadi dia datang duluan, barulah Yesus. Karena dia diutus untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Lalu yang ketujuh, wibawanya seperti Nabi Elia. Membuat bapak-bapak mengasihi anak-anaknya. Ya berbalik, ya pertobatan. Kalau sudah lihat di situ. Lalu ia membuat hati orang-orang durhaka berbalik kepada Allah. Makanya nanti di Lukas pasal 3 kita akan pelajari lebih jauh ya. Di situ bukti pertobatannya. Kalau aku punya 2 baju, bagikan 1 pada orang lain yang gak punya baju. Kalau engkau punya makanan, bagikan makanan itu kepada orang yang kelaparan. Sampai seperti itu. Jadi ada benar-benar perubahan yang terjadi ketika mendengar firman itu. Nah, ia menyiapkan umat yang layak bagi Allah. Yang layak bagi Kristus ketika nanti dia datang. Ya, orang-orang yang akan menyambut Kristus itu. Oke, lalu pasal 1 ya. Nah, ini kita ketemu ayat 18 ketidakpercayaan. Sudah lihat ya. Jadi ceritanya namanya imam melakukan tugas keimaman membakar ukupan. Ya gambarnya seperti ini ya, Bapak Ibu bisa, saya harap bisa membayangkan. Ini namanya mezbah dupa ya. Kalau di tabernakel itu ada di ruang kudus tempatnya. Ada 3 alat, pelita emas, meja roti. Nah ini Jos apal ini kalau urusan kemah suci tabernakel itu ya. Karena Jos dari gereja tabernakel, saudara. Nah, seperti ini malaikat mendatanginya, saudara. Lalu ketika Zakaria diberitahu akan mempunyai anak, ya dia nggak percaya karena sudah lanjut usia. Istrinya pun mandul, jadi nggak mungkin. Makanya ayat 18 mengatakan apa? Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Kita lihat ya kalimat yang mengatakan bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi. Di bagian yang lain mengatakan bagaimana hal itu mungkin terjadi. Masih ingat kata Ibu Maria ya kepada malaikat ketika diberitahu kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Lalu Maria berkata bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku ini belum bersuami. Saudara. Nah artinya apa? Ketidakpercayaan ya. Pada malaikat yang mengatakan. Dan akibatnya apa dari ketidakpercayaan itu? Zakaria bisu, saudara.
dari dapat penglihatan suara dari malaikat sampai Yohanes Pembaptis lahir. Ya, bayangkan saudara, ya 9 bulanan ya bisunya kalau kita lihat di situ ya, ayat 20 sampai 22. Nah, aplikasinya apa, saudara? Ketidakpercayaan dapat terjadi kepada setiap orang. Imam pun juga pernah tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nabi juga ya, kalau kita mundur ke belakang, Abraham juga sudah tua, saudara, lalu punya anak, juga nggak percaya. Bahkan istrinya Sarah tertawa kan, saudara, nggak mungkin, ya nggak percaya. Lalu Ibu Maria juga, hamba Tuhan, masa kini, orang-orang percaya masa kini, saudara, coba kita renungkan hidup kita. Kita sudah sampai hari ini, kalau jujur mundur ke belakang, apa sebenarnya kita ini percaya kalau itu mungkin terjadi, benar-benar terjadi dalam hidup kita. Siapa sangka sekarang kita jadi seperti Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Pimpinan perusahaan kah? Atau apa ya? Hamba Tuhan lah dan lain sebagainya. Masa pernah kepikir mau jadi apa? Bahkan mungkin orang juga mengatakan ya nggak mungkin kok jadi seperti ini. Bahkan kita sendiri yang bersangkutan juga nggak percaya kok bisa jadi seperti ini. Tapi coba, saudara, ketidakpercayaan itu bisa diubah Tuhan menjadi kenyataan ya, saudara. Kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang melakukan, kita ciptaan, kita manusia itu bisa apa? Ya, yang ada kita yang meragukan kuasa Tuhan, yang tidak mempercayai kemahakuasaan Tuhan. Karena kita mengandalkan rasio pikiran kita, yang sebenarnya rasio berkata tidak mungkin. Tapi bukankah iman itu, saudara, transrasional? Ya, melampaui akal. Jadi bukan masalah masuk atau tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Nah, ini yang diajarkan Alkitab ya, saudara. Oke, lalu, nah ini isu tentang kelahiran Yesus. Oke, atau sampai di sini dulu, Bapak Ibu, tentang Yohanes Pembaptis dulu. Ya, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, Bapak Ibu, semoga jelas ya. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti jelas. Oke, saya lanjutkan di ayat berikutnya, yaitu tentang kelahiran Yesus ya, pemberitahuan kelahiran Yesus. Nah, ini ya yang jadi masalah. Benarkah Yesus lahir 25 Desember? Nah, jadi kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat, pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis itu sangat menolong. Ya, untuk mengetahui kelahiran dari Yesus. Coba ayatnya kita baca dulu, Lukas 1:26 ya sampai 38, tapi saya pilih 2 ayat ini dulu. Coba perhatikan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Perhatikan, bulan yang ke-6. Itu apa bulan yang ke-6? Nah, tentunya Bapak Ibu tidak pakai bulan di kalender tahun kita ya, Januari, Februari, Maret, bukan. Tapi yang dimaksud nama bulan di sini adalah bulan yang dipakai dalam kalender Yahudi. Saudara, kalau kita punya Alkitab manual di belakang itu ada kamus Alkitab ya, cari bulan nanti ketemu nama-nama bulan di sana. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, ini semoga jelas ya. Jadi kalau orang yang mengatakan Yesus Kristus tidak lahir pada tanggal 25 Desember, maka orang tersebut dipastikan buta sejarah. Lalu yang dibawa orang yang sering mengatakan tanggal 25 Desember tradisi pagan atau kelahiran Dewa Matahari, segera bertobat sebelum terlambat. Bapak Ibu kan mendengar ya, ada gereja yang merayakan Natal bukan Desember tapi Oktober, katanya gitu. Tapi coba lihat apa benar kira-kira bulan Desember gitu ya.
Nah, coba lihat di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat di situ yang bawah bulan 7 di kalender Yahudi. Jadi bulan pertama tuh Nisan, ya, ini bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bulan Tisri namanya. Kalau di kita itu bulan September, Oktober. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, bulan Tisri ini yang tercatat di Lukas 1 ayat 5 sampai 25, yaitu pertemuan malaikat kepada Zakaria yang kita bahas barusan ini tadi. Jadi Imam Zakaria melakukan tugas keimamatan, ya, keimaman itu di bulan Tisri ini. Nah, tadi Alkitab mengatakan, saudara, ya, lihat ayat 26 tadi, dalam bulan yang ke-6 Allah malaikat mendatangi Maria. Bulan yang ke-6 itu bukan bulan ini. Apa ini? Gak jelas ya. Bukan ini, tapi bulan ke-6 itu berarti, saudara, dari sini ngitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bisa nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi bulan yang ke-6 itu bukan yang di sini, tapi dihitung dari sini Bapak Ibu. Dari pertemuan malaikat dengan Zakaria. Atau Zakaria melakukan tugas keimamatan tadi. Ya, dihitung dari sini. Jadi bulan ke-1 ini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata di bulan Nisan, saudara, ada pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Nah, bulan apa Nisan itu? Antara Maret, April. Bapak Ibu. Nah, kelahiran manusia pada umumnya kan 9 bulan. Nah, jadi saat diberitahu oleh malaikat, saat itu juga mengandung, lalu bulan yang ke-9 berarti ini ya Bapak Ibu, bulan yang ke-9 hari kelahiran Yesus. Ya toh? Nah, bulan yang ke-9 ini apa? Jatuh pada bulan November, Desember. Jadi antara ini. Jadi betul Yesus lahir bulan Desember, betul. Oke, nanti kita diskusikan lebih lanjut ya. Jadi sebenarnya mudah nih penjelasannya. Ya, kuncinya adalah Imam Zakaria ini. Saudara, pertemuan dengan malaikat. Oke. Lalu kita menjumpai keunikan. Nah, Lukas 1 ayat 31 sampai 35 ya. Keunikan nama Yesus. Nah, nama Yesus ini juga diberikan oleh malaikat ya, saudara. Dari kata Yunani Yesus itu artinya juru selamat. Ya, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, nama Hosea atau Yosua itu sama. Artinya juga juru selamat. Oke, lalu yang kedua, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Jangan sampai kebalik ya Bapak Ibu. Di Alkitab tidak pernah ditemukan Allah anak. Gak ada ya. Allah Bapa ada, Allah Roh Kudus ada, tapi bukan Allah anak, tapi anak Allah. Ya, selalu bunyinya anak Allah. Ada tambahan, anak Allah yang maha tinggi biasanya. Oke, Yesaya 9 ayat 5, Yesus disebut raja yang kekal. Ya, Bapa yang kekal. Bapa di sini artinya ciptaan. Pencipta, bukan ciptaan, pencipta yang sudah ada dari mulanya, yang kekal. Lalu dia juga disebut kudus, anak Allah. Nah, seperti tadi saya katakan, sebutan anak Allah itu sebenarnya menunjuk kepada Allah itu sendiri. Nah, kalau Yohanes Pembaptis itu lahir di masa tua dari orang tuanya, nah Yesus ketika lahir benar-benar ajaib karena apa? Pekerjaan Roh Kudus. Ketika Ibu Maria bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami, coba lihat Lukas 1 ayat yang ke-34-35 ya. Lukas 1 34-35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35.
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kalau kita lihat, kalau belum bersuami mengandung, kalau sekarang bisa ya Bapak Ibu ya, kecelakaan. Ya, tapi kalau zaman itu, wah benar-benar nggak mungkin. Ya, nah ketika dia bertanya bagaimana hal itu mungkin karena aku ini belum bersuami, bagaimana mungkin terjadi? Lalu malaikat berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Jadi kalau kita melihat bagaimana mungkin bisa mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Ya. Nah, ini saudara yang dikatakan Alkitab keunikan. Ini nggak bisa disangkal ya saudara ya. Bahwa Yesus lahir memang melalui rahim Ibu Maria, tapi tidak melalui Yusuf ya, saudara. Tapi itu pekerjaan dari Roh Kudus. Makanya disebut kelahirannya ajaib. Oke, lalu ayat yang ke-37 mengatakan, ya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ketika dibilang bagaimana mungkin nanti ada Roh Kudus yang akan bekerja, ya seolah-olah tetap nggak mungkin. Tapi kita bisa melihat, bagi manusia mungkin, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah, saudara, mungkin. Bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah ini contoh-contohnya, saudara. Elisabet yang mandul dan berusia tua dapat mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis. Maria mengandung tanpa hubungan suami istri. Ibu Hana di 1 Samuel 1 yang mandul akhirnya juga melahirkan anak yang namanya Samuel. Sarah yang tua dan mandul, kita mengatakan dapat melahirkan Ishak, anak perjanjian itu, dan mungkin yang lain-lain. Bapak Ibu juga mungkin ada juga yang berkata, ya nggak mungkin gitu ya. Tapi lihatlah, saudara, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, bisa jadi, saudara, yang mustahil jadi kenyataan. Ya, apapun itu, saudara. Oke, ayat yang ke-38 kita boleh melihat di situ ketika ayat mengatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka ayat 38 mengatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Siapakah Maria? Alkitab memberitahu kepada kita, dia adalah hamba Tuhan. Ya, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku artinya ya taat ya, saudara. Benar-benar terjadi dan dia mentaatinya. Ya, jadi hamba Tuhan yang mentaati kehendak Tuhan. Lalu Ibu Yesus secara fisik. Ya, ini ya, saya ambil gambar ya, saudara. Lalu, nah, pasal 1 Lukas ayat 46-47, ketika dia memuji, saudara, dia menyebut apa? Tuhan juru selamatku. Nah, berarti kita melihat Ibu Maria di sini juga merupakan manusia berdosa yang memerlukan juru selamat. Coba lihat Lukas 1 ayat 46-47. Ketika mendapatkan kabar ya, dia akan melahirkan seorang anak itu, maka dia memuji Tuhan seperti ini. Lalu kata Maria, Lukas 1, 46-47, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, saudara. Jadi kita bisa belajar, kita bisa merenungkan bersama, ya sama seperti kita yang berdosa yang perlu keselamatan, yang perlu juru selamat. Oke, apa alasannya memuji Tuhan? Ya, ayat berikutnya kalau sudah lihat. Karena atas perbuatan Tuhan yang besar. Ya, jadi kelahiran Yesus itu merupakan mujizat atau perbuatan Tuhan. Ya, saudara. Kemudian atas rahmat yang diberikan atas orang yang takut akan Tuhan. Lalu atas kuasanya. Nah, kita diingatkan di sini ya ayat 51 sampai 53. Orang yang sombong akan direndahkannya.
Makanya kita melihat ketika Yesus lahir, ya, yang pertama kali melihat bayi Yesus adalah para gembala. Orang-orang yang disepelekan, ya, status sosial yang sangat rendah, tapi diberi kehormatan bisa menyaksikan bayi Yesus, saudara-saudara. Kalau orang Majus, raja-raja, itu Yesus sudah gede ya, sudah umur 2 tahunan kira-kira. Matius pasal 2. Tapi Lukas mencatat para gembala ini mendatangi bayi Yesus yang diletakkan di atas palungan itu. Jadi kita bisa merenungkan di dalam bagian ini, saudara, renungan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, yaitu tentang debu ya, manusia itu hanya debu, Bapak Ibu. Ya, apa yang akan kita banggakan, sombongkan? Toh kita semua nanti kembali kepada debu. Dan semua yang kita miliki, yang kita peroleh, saudara ya, yang kita punya, bukan untuk kita kan akhirnya, kita nggak akan bawa, saudara. Jadi pertanyaannya, apa yang kita sombongkan sebenarnya? Nah, tapi Tuhan mengasihi dan memberkati orang-orang yang rendah hati, kata kita. Dan ini merupakan pujian dari Maria. Lalu yang berikutnya, atas pertolongannya. Ya, saudara. Pertolongan apa? Kalau kita lihat di situ, di desa, seorang gadis mengandung. Apa enggak jadi bahan omongan, saudara? Kalau sekarang ya sudah menyebar ke sana kemari ya. Tapi kita bisa melihat di situ, Yusuf juga akan menceraikan, ya gitu ya saudara. Mau apa istilahnya, memisahkan, nggak mau berlanjut hubungan itu. Ya, tapi kok istilahnya bercerai ya? Iya, jadi tunangan itu saudara sama kuatnya dengan hukum sudah menikah pada masa itu sebenarnya. Kalau kita sekarang tunangan kan bisa berpisah ya, saudara. Nggak apa-apa, toh belum menikah. Tapi pada masa Yusuf dan Maria, hukum pertunangan itu sama dengan kuatnya seolah-olah sudah menikah. Makanya disebut mau menceraikan dengan diam-diam, supaya tidak mempermalukan Maria, tunangannya, kata Alkitab. Tapi ketika Yusuf bertekad untuk menceraikan, malaikat mendatangi dalam mimpi dan berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Ya, nah ini merupakan pertolongan untuk penguatan. Ya mungkin di luaran banyak omongan macam-macam, saudara. Tapi Tuhan menolong. Nah ini Maria ya memuji. Kalau kita belajar di sini. Lalu bagian terakhir ayat 57 sampai 66 ya di pasal 1, saudara, yaitu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, lahir merupakan karya Tuhan ayat 57-58 dan akhirnya membawa sukacita yang besar. Nah, kehadiran yang membawa berkat ya, menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu Alkitab mengatakan disunat pada hari yang ke-8 menurut tradisi Yahudi ayat 59, dan Alkitab mengatakan tangan Tuhan menyertai dan akhirnya dipakai Tuhan. Lalu nyanyian pujian Zakaria yang paling akhir, kalau saudara lihat di situ 67 sampai 80. Nah, disebut Zakaria penuh Roh Kudus dan bernubuat. Bernubuat apa maksudnya? Dia membicarakan tentang Kristus yang akan lahir. Ya. Nah, dia berkata pujiannya, Tuhan telah melawat umatnya. Ya, melalui Yohanes Pembaptis yang sudah lahir dan nanti melalui Kristus yang akan lahir. Tuhan membawa kelepasan umatnya. Nah, ini bicara Kristus yang akan melepaskan umatnya dari dosa ini sebenarnya. Maka dia memuji anaknya sendiri. Yohanes Pembaptis itu adalah Nabi Allah yang maha tinggi. Kalau Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Saudara, wah ini satu kehormatan yang luar biasa. Karena apa? Dikatakan mempersiapkan jalan Tuhan Yesus, mempersiapkan umat Tuhan ya untuk menyambut kedatangan Kristus itu. Dan ayat terakhir ditutup dengan kalimat ini. Yohanes Pembaptis bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun. Secara fisik bertambah dan yang terpenting secara rohani juga semakin kuat, semakin bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Dan
pelayanannya di padang gurun, tempat yang mungkin gersang tandus, dan khotbahnya mungkin yang mendengar orang juga sambil lalu lalang ya Bapak Ibu, karena di padang gurun. Tapi itu yang dia lakukan, dan firman Tuhan mengatakan membawa banyak pertobatan. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Syarif.